Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Puspita dengan NIM 857590505. Saya mahasiswa semester 7 dari UPBJJ Universitas Terbuka Purwokerto, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan praktikum tentang gerak pada tumbuhan. Hal ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD. Gerak pada tumbuhan yang saya akan lakukan uji coba ada 3. Yang pertama adalah gerak seismonasti, yang kedua ada gerak niktinasti, dan yang ketiga adalah gerak geotropisme negatif. Gerak seismonasti adalah gerak yang terjadi pada tumbuhan yang diakibatkan karena adanya rangsangan berupa sentuhan atau getaran. Contohnya adalah pada tumbuhan putri malu, ketika kita menyentuh daun putri malu, maka daun putri malu akan mengatupkan daunnya. Hal ini terjadi karena akibat adanya perubahan tekanan yang diakibatkan oleh adanya rangsangan berupa getaran atau sentuhan yang kita lakukan pada daun putri malu. Berikut adalah percobaan untuk membuktikan adanya gerak seismonasti pada tumbuhan putri malu. Selamat menyaksikan. Percobaan pertama yang saya lakukan adalah uji coba pada gerak seismonasti. Ada beberapa alat dan bahan yang harus disiapkan. Pertama, membutuhkan tabel pengamatan dan alat tulis. Kedua, membutuhkan penggaris. Ketiga, ada stopwatch yang ada di dalam HP ini. Lalu yang keempat, kita membutuhkan tanaman putri malu. Baik, saya akan melakukan beberapa jenis sentuhan pada tanaman putri malu. Untuk sentuhan yang pertama adalah jenis sentuhan halus. Saya menggunakan penggaris ini untuk melakukan sentuhan tersebut. Ternyata reaksi yang diberikan putri malu adalah hanya mengatupkan ujung daunnya saja. Kita akan menggunakan stopwatch untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan putri malu untuk membuka kembali daunnya. Saya tunggu. Setelah ditunggu, ternyata waktu yang dibutuhkan adalah 3 menit 40 detik. Daun putri malu sudah kembali terbuka. Selanjutnya kita berikan dengan sentuhan sedang. Tanaman yang kita beri sentuhan sedang ternyata menguncup lebih banyak daunnya dibandingkan sentuhan halus. Kita ukur waktunya dengan stopwatch, berapa waktu yang dibutuhkan daun putri malu untuk kembali terbuka, akan kita lihat dan tunggu. Setelah ditunggu, ternyata waktu yang dibutuhkan lebih lama dibandingkan saat kita melakukan sentuhan halus. Waktunya adalah sekitar 4 menit 40 detik. Jaraknya adalah 1 menit antara sentuhan halus dan sentuhan sedang. Dan daun-daun pada sentuhan sedang juga lebih banyak menguncup dibandingkan daun pada saat kita lakukan sentuhan halus. Kita catat pada tabel pengamatan, waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 4 menit 40 detik. Baik, untuk percobaan selanjutnya kita akan berikan sentuhan kasar pada tumbuhan putri malu ini. Dapat kita lihat respon yang diberikan sangat cepat dibandingkan sentuhan sedang atau sentuhan halus. Seluruh daun dari ujung sampai pangkal pun menguncup dengan cepat. Kita hitung berapa waktu yang dibutuhkan tanaman putri malu ini dapat kembali membukakan daunnya. Di sini kita ukur dengan stopwatch. Ya, kondisi putri malu saat ini telah terbuka setelah waktu berlalu selama kurang lebih 8 menit. Dapat kita lihat seluruh daunnya telah terbuka. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah praktikum ini membuktikan bahwa tanaman putri malu mengalami gerak seismonasti karena respon sentuhan. Dan reaksi daun pun bervariasi tergantung intensitas sentuhan yang saya berikan. Saat saya berikan sentuhan halus, hanya ujung daun putri malu yang mengatup. Saat saya berikan sentuhan sedang, seluruh daun putri malu mengatup dengan pelan.
Saat saya berikan sentuhan kasar, seluruh daun dari ujung hingga pangkal daun putri malu mengatup dengan cepat. Jadi, semakin kasar sentuhan yang kita lakukan, maka semakin cepat juga respon yang diberikan putri malu untuk melakukan gerak seismonasti. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan melakukan uji coba tentang gerak niktinasti. Gerak niktinasti sendiri disebut gerak yang disebabkan oleh suasana gelap atau biasanya terjadi pada malam hari. Tumbuhan putri malu akan mengatupkan daunnya apabila suasana gelap. Berikut adalah percobaan untuk membuktikan adanya gerak niktinasti pada tumbuhan putri malu. Berikut beberapa alat dan bahan yang kita butuhkan. Yang pertama, kita membutuhkan tabel pengamatan dan alat tulis. Lalu, kita membutuhkan stopwatch. Kemudian, kita membutuhkan kardus yang sudah dilapisi oleh plastik berwarna hitam. Lalu, kita membutuhkan 2 tanaman putri malu yang saya sudah beri label pot A dan juga pot B. Baik, di sini saya akan melakukan percobaan untuk membuktikan adanya gerak niktinasti pada tumbuhan putri malu. Dapat dilihat, ada 2 tanaman yang masing-masing masih terbuka daunnya. Pot A masih terbuka, dan di sini pot B juga daunnya masih normal, masih terbuka. Untuk percobaannya, saya akan letakkan tanaman di pot A ini di tempat yang terbuka dan ada sinar matahari. Sedangkan di pot B ini, saya akan letakkan di dalam kardus. Dan usahakan saat menutup, jangan sampai terkena daun-daun putri malu. Kita akan tutup dengan kardus secara hati-hati. Lalu, saya akan hitung menggunakan stopwatch berapa lama waktunya, yaitu sekitar 30 menit. Baik, di sini waktu telah menunjukkan 30 menit. Kita akan cek perbandingan daun putri malu yang ada di tempat terbuka dan yang ada di dalam kardus. Kita lihat, untuk daun di pot A yang kita letakkan di tempat terbuka, daunnya masih terbuka dengan lebar dan tidak ada perubahan apapun. Selama 30 menit kita letakkan di tempat terbuka, daunnya masih terbuka. Nah, sekarang kita akan lihat daun putri malu yang ada di dalam kardus ini. Pelan-pelan kita buka. Ternyata setelah 30 menit berada di dalam kardus, daun putri malu melakukan gerak niktinasti. Daun putri malu di pot B ini mengatupkan daunnya. Mengatupkan daunnya. Dari percobaan ini dapat dibuktikan bahwa adanya gerak niktinasti karena suasana gelap. Di dalam kardus yang kedap cahaya, daun putri malu melakukan gerak yang dipengaruhi oleh suasana gelap. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan untuk membuktikan adanya gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Alat dan bahan yang saya butuhkan, pertama, saya membutuhkan tabel pengamatan dan juga alat tulis. Yang kedua, saya membutuhkan biji kacang hijau. Lalu, saya membutuhkan air. Dan juga saya membutuhkan 2 pot yang sudah saya tuliskan label A dan label B. Di sini sudah ada tanah subur dan di bawah pot saya lubangin agar ada proses keluarnya air. Langkah pertama, saya akan tanam biji kacang di atas tanah.
Lalu saya berikan sedikit air. Kemudian saya akan letakkan di bawah sinar matahari. Lalu saya akan tunggu perkembangannya selama 7 hari ke depan.